Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan rekan-rekan kelas 2E sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa bertemu dengan tatap maya pada perkuliahan kali ini. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rugina Agung Aulia, kemudian ada Nurul Ainizar Najiyah, Rizka Padilasari, dan yang terakhir ada Siti Puji Hasani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk itu teman-teman, selamat menyaksikan dan mohon disimak dengan baik-baik. Baik, untuk materi yang pertama yaitu media karya seni rupa adalah salah satu karya seni yang dikenal dengan lukisan dan media sebagai bahan dan alat untuk menggambar dengan berkarya dalam seni lukisan. Seni rupa 2 dimensi adalah sebuah bagian dari seni visual dan sebagai bentuk seni yang berbeda dengan jenis seni yang lainnya, sehingga seni 2 dimensi memiliki keindahan yang sangat bagus dari media seni visual. Beberapa teknik dalam seni 2 dimensi yaitu yang pertama teknik plak adalah sebuah teknik melukis dengan cat minyak, cat poster atau cat akrilik dengan ketebalan untuk mencapai hasil yang padat. Yang kedua, teknik transparan adalah sebuah teknik melukis gambar dengan cat cair untuk lukisan harus tipis agar hasilnya tampak transparan. Yang ketiga, teknik kolase adalah salah satu teknik yang memberikan gambar realistis atau abstrak karena terdiri dari potongan-potongan kertas yang telah dilem. Yang keempat, teknik gluing atau cutting. Dalam teknik ini adalah salah satu teknik di mana lembaran kertas dimanipulasi dengan bentuk 3 dimensi. Yang kelima, teknik linear adalah salah satu teknik linear menggambarkan objek yang menggunakan pola garis dengan pensil dan dapat juga dilakukan dengan pena. Yang keenam, ada teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukisan dengan warna. Yang ketujuh, teknik naungan adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menutupi objek dengan garis luar atau garis silang. Yang kedelapan, teknik daso adalah sebuah objek yang dicat dan diterangi dengan pensil dengan garis miring. Yang kesembilan, teknik pointillis adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek pada lukisan. Yang kesepuluh, teknik akuarel adalah teknik yang dapat digunakan untuk menutupi benda-benda dan dioleskan cat cair. Yang ke-11, teknik mozaik adalah teknik melukis dengan melampirkan objek 3 dimensi. Dan yang terakhir, ke-12, teknik menenun adalah salah satu teknik yang digunakan untuk tumpang tindih dan menyilang bahan untuk membuat karya seni tenun. Berikut beberapa media seni karya 2 dimensi. Yang pertama, pensil. Pensil dibuat dengan campuran grafit dan tanah liat. Hal ini sangat mendasar bagi karya seni yang dibuat dengan pensil dapat membuat sketsa atau lukisan. Yang kedua yaitu kontes. Kontes ini adalah alat yang digunakan dalam karya seni 2 dimensi dengan kontes yang halus dan sangat hitam, atau dapat juga dikatakan dengan memiliki warna hitam pekat. Yang ketiga yaitu pensil warna. Pensil warna sering digunakan untuk membuat lukisan, dan pensil warna terdiri dari berbagai warna dan memiliki tekstur yang lembut, yang dikenal pada kalangan yang penggunaannya dengan sederhana. Yang keempat ada krayon. Krayon adalah salah satu bahan pensil warna atau alat yang digunakan untuk membuat karya seni 2 dimensi yang dilakukan dengan banyak warna. Yang kelima yaitu pena. Pena adalah alat untuk mendukung karya seni 2 dimensi yang terdiri dari tinta. Tinta yang terkandung dalam pena sering didominasi oleh hanya 3 warna. Yang keenam yaitu cat air adalah bahan yang sangat akrab bagi pelukis dan bahkan untuk pemula karena kemudahan penggunaannya dan mengarah ke karya-karya yang cenderung lebih klasik. Yang ketujuh, cat minyak. Cat minyak adalah salah satu alat yang digunakan seniman untuk membuat karyanya di media kanvas dan memiliki tingkat yang sulit dan tidak mudah untuk melihat hasil karyanya yang melalui kombinasi warna yang akan diterima secara eksklusif. Yang kedelapan yaitu kanvas adalah salah satu media lukisan yang paling terkenal di media lukisan dan yang paling banyak digunakan oleh para seniman untuk menciptakan karya seni 2 dimensi. Yang kesembilan, sikat.
ikat atau kuas adalah alat yang digunakan dalam karya seni dua dimensi. Digunakan untuk melukis minyak atau cat air atau bahan lain dalam media lukisan untuk membuat gambar. Yang ke-10 ada palet, adalah alat atau wadah sebagai media yang digunakan sebagai alat untuk mengaplikasikan cat untuk pencampur warna sesuai keinginan pelukis. Dan yang ke-11 ada komputer. Komputer sangat dibutuhkan sebagai media pendukung untuk hasil karya seni dua dimensi yang menggunakan teknik tertentu seperti gambar digital. Komputer dapat menjadi media dan alat yang digunakan untuk membuat karya. Nah, berikut ada warna dan contohnya. Yang pertama ada warna primer. Warna dasar terdiri dari merah, biru, dan kuning. Yang kedua ada warna sekunder, perpaduan dua warna dasar. Yang ketiga ada warna tersier, campuran dua warna sekunder. Yang keempat ada warna analog, diatur berdampingan di roda warna. Dan yang kelima ada warna pelengkap, warna kontras, atau perbedaan warna mencolok. Nah teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi ini merupakan karya seni rupa yang memiliki ruang. Artinya, karya seni ini tidak hanya dibatasi oleh sisi panjang dan sisi lebar, akan tetapi juga dibatasi oleh tinggi dan kedalaman, atau yang sering kita kenal dengan volume. Teman-teman, dalam seni rupa 3 dimensi ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik aplikasi. Nah, teknik aplikasi ini merupakan teknik karya hias dalam seni menjahit. Nah, teknik ini diterapkan dengan menempelkan beragam guntingan kain yang dihias menyerupai binatang, bunga, dan juga bentuk lainnya. Yang kedua, ada teknik mozaik. Nah, teknik mozaik ini merupakan cara membuat karya seni dengan menempelkan benda 3 dimensi yang ditata rapi, sehingga menghasilkan sebuah lukisan. Nah, yang ketiga ada teknik merakit. Nah, teknik merakit ini merupakan teknik yang digunakan untuk menyambung beberapa potongan bahan. Bahan ini bisa digabung dengan beberapa cara, seperti disekrup, dipatri, dan juga dielas. Nah, yang keempat ada teknik pahat. Teknik pahat ini merupakan teknik pembentukan karya seni yang dilakukan dengan membuang bahan yang diperlukan. Nah, teknik ini bisa dibuat dengan kikir, martil, dan juga alat pahat lainnya. Nah, yang terakhir, yang kelima ada teknik menuang atau cor. Teknik menuang ini merupakan karya seni yang dibuat dengan menuangkan bahan cairan ke alat cetakan. Nah, setelah mengeras, bahan itu dikeluarkan dari cetakan. Nah, biasanya bahan untuk mengecor ini ada semen, ada gips, dan juga karet. Kemudian, dalam seni karya 3 dimensi juga terdapat beberapa media. Yang pertama ada kain, yang kedua ada kanvas, yang ketiga ada bambu, yang keempat ada kertas, yang kelima ada kayu, yang keenam ada tanah liat, yang ketujuh ada logam, yang kedelapan ada semen, dan masih banyak contoh media seni karya 3 dimensi lainnya. Nah, untuk selanjutnya terdapat beberapa kegiatan dalam karya seni rupa dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang pertama ada kegiatan dalam seni rupa 2 dimensi, ada menggambar yang pertama. Nah, dalam menggambar ada menggambar bentuk. Menggambar bentuk ini merupakan kegiatan menggambar dengan meniru kemiripan bentuk benda model yang disimpan di depan penggambar. Nah, bagi anak sekolah dasar, kemiripan ini tidak harus sesuai seperti memotret. Artinya tidak harus sama persis gitu. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak bisa mengekspresikan ide atau gagasannya tentang bentuk benda yang diamatinya itu. Nah, kemudian dalam proses menggambarnya mungkin terjadi penyimpangan bentuk yang tidak sesuai dengan model yang digambarnya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu kesalahan. Nah, dianjurkan pula pada guru sebelum menentukan kebijakan dalam mengkritisi atau menilai gambar buatan
anak, sebaiknya mempelajari terlebih dahulu perkembangan gambar anak dari berbagai jenjang usia. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini berperan untuk menjelaskan sesuatu. Artinya dengan dibantu atau dilengkapi gambar ilustrasi memudahkan seseorang untuk menafsirkan konsep tertentu. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat bahwa ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menerangi atau menghias. Nah, kata yang bersumber dari bahasa Latin ini dapat pula berarti penghias atau pendukung dalam membantu proses pemahaman terhadap suatu objek. Nah, itu berkaitan pula dengan pendapat tersebut berkaitan dengan pernyataan bahwa ilustrasi ini membantu untuk menjelaskan sesuatu konsep. Nah, itu dalam seni rupa, gambar ilustrasi dapat berarti gambar yang menghias dan membantu pemahaman terhadap sesuatu. Kata ilustrasi dapat pula dipakai dalam seni musik atau seni drama, yang berarti musik yang menghiasi atau membantu pemahaman terhadap sesuatu. Nah, yang ketiga ada gambar model. Gambar model ini tidak jauh berbeda dengan gambar bentuk. Perbedaannya hanya terletak pada objek benda yang akan digambar. Nah, bila dalam menggambar bentuk, kita kenal benda yang digambar ini adalah alam benda atau benda mati. Nah, sedangkan dalam kegiatan menggambar model, benda yang akan digambar ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup di sini maksudnya bisa manusia ataupun binatang. Nah, dianjurkan ketika menggambar dalam belajar menggambar model, objek benda yang digambar harus selalu ada di depan penggambar. Hal ini dimaksudkan agar bentuk benda yang digambar tidak menyimpang dari bentuk aslinya. Selanjutnya yaitu gambar ekspresi. Setiap manusia memiliki berbagai reaksi manakala merespon sesuatu yang dihadapinya. Sesuatu yang sudah menyita perhatian seseorang akan memancing respon balik berupa tanggapan seperti merasakan kesedihan, kegembiraan, keharuan, juga kebingungan. Respon balik yang terjadi dapat berupa sikap fisik manusia sendiri yang tampak seperti tertawa, marah, menangis, mengacungkan jempol, tepuk tangan, dan sebagainya. Bagi kelompok tertentu, respon balik ini bisa berbentuk ungkapan kreatif dalam bentuk karya seni, diantaranya lewat coretan garis atau menggambar. Gambar seperti ini disebut gambar ekspresi. Ekspresi dipergunakan untuk menyebutkan reaksi-reaksi emosional yang langsung, namun bentuk-bentuk yang dicapai melalui aturan-aturan yang ketat pun merupakan suatu cara berekspresi. Herbert Reed dalam Sudarso mengungkapkan bahwa kegiatan menggambar ekspresif lebih mengutamakan pengungkapan emosi yang dicurahkan dalam bentuk karya gambar. Nah, dalam karya gambar ekspresif ini mengabaikan kemiripan akan objek yang digambar, tetapi lebih mengutamakan perasaan, keinginan pribadi penggambar yang bukan mustahil menghasilkan gambar yang kreatif sesuai dengan keinginannya. Dalam berkarya, seniman atau penggambar termasuk anak tidak dibatasi oleh suatu teknis yang baku. Yang jelas, karya seni ekspresi akan mewakili perasaan seniman atau anak untuk menanggapi sesuatu sesuai dengan keinginan pribadinya. Karya ekspresionistik dalam seni merefleksi secara emosional terhadap realitas atau kenyataan. Image atau gambaran secara visual biasanya merupakan rekaman simbolik dari perasaan sang artis atau seniman berupaya menyatakan secara langsung dan penuh makna. Terkadang, shock, sentimental, atau romantik adalah gaya mengekspresikan realitas perasaan pribadi kita tentang alam dan kondisi manusia. Laura Chapman 1978 mengungkapkan bahwa anak kelas rendah termasuk anak usia TK cenderung lebih menyukai gambar ekspresif. Mereka menggambar dengan tidak menghiraukan kemiripan, harmoni, proporsi, dan sebagainya. Cenderung dalam gambar terjadi distorsi, perubahan, pewarnaan yang bebas, penggunaan bentuk yang tidak menjadi hambatan dalam berkarya.
Malahan bila diamati dari sudut pandang lain, justru menjadi ciri menarik dari gambar anak. Mereka melepaskan diri dari unsur kasat mata, mereka bebas berkarya. Kemudian selanjutnya cetak umbi-umbian. Pada cetak umbi-umbian ini, kita harus membuat cetak acuan terlebih dahulu. Umbi-umbian yang biasa digunakan untuk acuan cetak diantaranya adalah ubi jalar, kentang, talas, wortel, dan setengah potong. Proses kerjanya sebagai berikut. Potonglah umbi yang sudah dipilih untuk acuan cetak serata mungkin. Buatlah gambar atau bentuk pada permukaan potongan yang lengkap tadi. Selanjutnya hilangkan atau rendahkan bagian permukaan yang nantinya tidak akan memindahkan gambar atau bentuk dengan jalan mengerat atau menorehnya. Siapkan pewarna sebelum melakukan pencetakan, namun sebaiknya lihat kembali proses pencetakan penampang yang basah dan yang kering. Pada cetak umbi-umbian pun berlaku hal seperti itu, karena ternyata ada umbi-umbian yang masih mengandung cairan dan sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah N3 atau melipat, menggunting, menempel. Terdapat kolase, montase, dan mozaik. Untuk kolase adalah kreasi atau karya seni dua dimensi yang dibuat dengan cara menggabungkan atau menempel potongan, pecahan, atau kepingan bahan pada sebuah gambar sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Membuat karya seni kolase dituntut untuk memiliki kreativitas dan ide yang lebih sulit dibandingkan dengan pembuatan karya seni rupa yang lain, karena harus menemukan bahan yang khusus dan cocok untuk membuat kolase. Kemudian bagaimana cara memadukan antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya? Selanjutnya montase. Secara umum montase adalah karya seni yang menempelkan dua gambar baru atau lebih. Gambar-gambar yang menyatu tersebut akan menghasilkan karya bermakna. Dalam setiap potongan gambar yang digunakan biasanya ada saling keterkaitan. Ini yang membuat gambar montase lebih dari sekedar tunjukan gambar. Dalam proses pembuatannya terdapat dua teknik yang dapat dipakai, yaitu menggunakan teknik foto dan teknik tempel manual. Kemudian yang terakhir ada mozaik. Hajar Pahmadi dan Evan Sukardi 2008 berpendapat bahwa mozaik adalah karya seni rupa yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan yang sebelumnya telah dipotong, kemudian potongan tersebut disusun pada bidang datar dengan cara dilem. Mozaik adalah pilihan yang tepat untuk melatih motorik karena di dalam proses pembuatan mozaik terdapat kegiatan menempel potongan kertas menggunakan lem pada pola yang telah dibuat sehingga koordinasi motoriknya akan terlatih. Selain kemampuan motorik, mozaik juga dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Materi yang selanjutnya yaitu aktivitas dalam seni rupa 3 dimensi. Salah satunya yaitu membentuk. Berkreasi seni rupa 3 dimensi bagi anak SD juga dapat diberikan pengenalan praktek membentuk mematung. Kegiatan membentuk dilakukan dengan cara mengubah suatu bahan, antara lain berupa adonan, balok plastisin menjadi suatu bentuk model mainan, patung yang wujudnya 3 dimensi, atau relief timbul. Sumanto menyatakan bahwa melalui kegiatan membentuk diharapkan dapat mengembangkan kompetensi rasa seni, ketelatenan, kecekatan, kreativitas anak SD secara bebas. Menurut Sumanto, membentuk adalah proses kerja seni rupa dengan maksud untuk menghasilkan karya 3 dimensi trimatra yang memiliki volume dan ruang dalam tatanan unsur rupa yang indah dan artistik. Menurut Sumanto, membentuk atau mematung dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu membutsir atau modeling. Adalah teknik membentuk mematung dengan menggunakan bahan yang sifatnya masih lentur atau lunak. Menurut Kartono, teknik butsir adalah teknik membentuk patung dengan cara mengurangi dan menambah dengan menggunakan bahan lunak atau plastis, seperti tanah liat dan lilin mainan. Proses membutsir dilakukan dengan cara membentuk secara langsung bahan yang dipilih, digunakan dengan tangan, atau memakai bantuan alat-alat butsir sudut. Dalam proses membutsir, kedua tangan dapat dengan mudah menekan, memijit,
menambahkan dan mengurangi bahan tersebut sampai dihasilkan model bentuk patung atau relief yang diinginkan. Memucir untuk anak SD dapat menggunakan bahan yaitu plastisin, tanah liat, dan adonan bubur kertas. Yang kedua ada memahat, adalah teknik mematung dengan menggunakan bahan yang sifatnya keras. Dalam proses penggarapannya digunakan bantuan alat-alat pahat, ukir, dan kelengkapan memahat lainnya sesuai jenis bahan yang dipilih. Kegiatan memahat sederhana untuk anak SD bisa menggunakan jenis bahan balok plastisin dengan memakai alat padat tumpul dari plastik atau kayu. Untuk kegiatan memahat bagi anak SD bisa menggunakan bahan yang lebih mudah dipahat yaitu sabun batangan. Yang ketiga, mengecor atau menuang adalah teknik membentuk dengan menggunakan bahan yang sifatnya encer atau cair sehingga dalam proses pembuatannya harus menggunakan alat bantu cetakan sesuai model patung yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu menyusun konstruksi adalah teknik membentuk dengan menggunakan bahan berupa aneka bahan alam, bahan buatan, bahan limbah, dan sebagainya. Contoh bahan yang berbentuk balok, lembaran, bahan jadi, bahan setengah jadi, potongan-potongan bahan limbah. Kreativitas membentuk di SD yang dimaksudkan adalah kegiatan berlatih berkarya seni rupa 3 dimensi dengan menerapkan cara-cara membentuk sederhana sesuai tingkat kemampuan anak. Kreativitas membentuk tersebut antara lain memucir model mainan dari plastisin, membuat relief sederhana dari bahan plastisin, memucir model mainan dari bahan tanah liat, menyusun konstruksi dari bahan kertas. Nah, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin telah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.